Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Syafri Alam. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan DNS pada mata kuliah jaringan komputer. Kemudian pada slide kedua itu ada tertulis video is a good idea. Kenapa saya tulis begini? Karena menurut saya video saya adalah ide terbaik saya. Kemudian saya akan membahas pertama tentang subnetting. Apa itu subnetting? Di sini saya sudah memaparkan beberapa gambar yang memang terkait dengan makna dari subnetting. Di sebelah sini ada seperti denah. Itu anggaplah saja itu suatu denah perumahan, ya. Sudah jelas pasti kalian sudah tahu di suatu perumahan, di suatu nama perumahan itu pasti sudah mempunyai alamat nomor rumah tertentu, alamat nomor A, blok B gitu ya. Itu sebenarnya sangat terkait dengan makna dari subnetting. Kemudian di sini saya ambil contoh itu seperti warnet. Ya, seperti warnet. Anggap saja yang ini itu adalah kepala warnet atau penjaga warnet. Di sini adalah komponen networknya, ya. Nih, jalan ini itu anggaplah komponen networknya, atau seperti warnet itu seperti bilik-bilik pada warnet. Dan di sini alamat IP itu alamatnya. Kemudian pada slide 4 ada pengertian subnetting. Bisa kita artikan sebagai cara yang dilakukan untuk dapat membagi alamat menjadi beberapa blok tertentu, yang saya bilang di slide 3 tadi ya, membagi satu alamat menjadi beberapa blok alamat tertentu ya. Pasti kalian akan bertanya, mengapa sih alamat harus dibagi-bagi? Jawabannya adalah karena alamat digunakan untuk beberapa kondisi yang memang tidak suatu wilayah tertentu itu memiliki alamat yang berbeda. Kadang juga ada satu wilayah itu memiliki alamat yang sama. Jadi kenapa harus dibagi-bagi? Untuk menghindari kesamaan pada sebuah alamat. Kurang lebih seperti itu. Nih, pada slide selanjutnya, slide 5 itu ada pengertian subnetting juga. Kembali saya tegaskan, subnetting adalah suatu proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil untuk tujuan lebih gampang atau lebih dengan efisien gitu ya. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas alamat A, alamat B, dan alamat C yang sudah diatur. Contohnya seperti ini. Pada perumahan, pasti kalian tahu di perumahan ini misalnya, di blok ini pasti sudah tertera blok A nomor 1, blok B nomor 1, itu sama nomornya, tapi bloknya yang beda. Itu yang dinamakan alamat sama tapi sudah diatur secara networknya, kita sudah membagi. Itu yang dinamanya subnetting. Makanya kita harus melakukan subnetting untuk menghindari suatu keadaan yang memang tidak kita hendaki gitu. Kemudian pada slide ke-6 itu ada fungsi dari subnetting, adalah yang pertama penghematan alamat, melokasikan alamat yang terbatas agar lebih efisien atau lebih gampang ya, yang seperti saya katakan tadi, biar lebih gampang kita mencari suatu alamat. Karena kita kalau misalnya orang ngasih alamat, kita anggap alamat 1 ya, alamat 1 itu di setiap rumah itu pasti tidak hanya itu yang satu gitu, blok-blok pasti ada kan gitu, ibaratnya gitu.
Kemudian pada slide 7 ada tujuan dari subnetting, yaitu untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host atau kita ingin menggunakan kelas C saja gitu. 10 host itu misalnya suatu wilayah terdiri dari 10 rumah saja gitu. Kemudian dapat membagi satu kelas network atas jumlah network dengan antar kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian untuk membatasi masalah perbedaan antara hardware dan topologi fisik jaringan. Kemudian untuk membuat lebih efisien alamat dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan alamat gitu. Untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya konsepsi akibat terlebih banyak host dalam suatu jaringan. Kemudian yang terakhir itu untuk mengatasi suatu masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network gitu ya. Kemudian pada slide berikutnya konsep dari subnetting. Di sini saya akan menggambarkan biar gampang dipahami. Saya akan menggambarkan tentang subnetting, tentang konsep dari subnetting. Sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus kita lakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan yang bernama Gatot. Berikut akan saya jelaskan. Nih, ini tadi dikatakan kita umpamakan ini kan jalan Gatot ini mempunyai sebanyak 8 buah alamat host. Ini namanya host nih. Rumah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu host. Networknya ini masih 1 ya, alamatnya ada 8, networknya masih 1 gitu. Jalan Gatot Suroto itu merupakan network pada suatu wilayah itu pasti mempunyai satu host yang memang memiliki peran sebagai penting, sebagai pemberitahu informasi atau penyalur untuk ke host-host lain. Berikut nomor 10 slide 10. Nah, nih, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keuritan atau kegelitan atau keramaian dan kemacetan. Ya, benar nih. Kemacetan. Kalau misalnya alamat dari suatu perumahan ini, suatu network ini cuma 8 sampai seterusnya, itu kemungkinan tidak perlu melakukan subnetting karena sudah kita bisa lihat pasti kita akan mudah mengetahui alamat-alamat dari network itu kan. Kenapa kita lakukan subnetting? Kenapa kita lakukan subnetting itu? Supaya bertujuan untuk jika suatu wilayah di rumah ini bertambah banyak penduduknya, entah sampai 100, entah sampai 2000 rumah, itu yang sebenarnya kita lakukan untuk mempermudah dalam kita pencarian alamat ke depannya gitu. Anggap seperti itu ya. Nih, konsep rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan kemacetan, kerusuhan. Karena itulah kemudian diadakan perubahan lagi. Nah, itulah yang dinamakan subnetting. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru, masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri, sehingga ini akan memecahkan kemacetan dan
mengoptimalkan transportasi serta setiap gang memiliki pengelola wilayahnya sendiri. Jadilah gambar seperti di bawah ini. Nih, ini sudah terjadinya subnetting. Kita masih menganggap dalam suatu perumahan ya. Di sini jalan yang tadinya cuma satu, Jalan Gatot Subroto. Ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita untuk memecahkan, kalau misalnya alamat itu memang nanti banyak, kita untuk mempermudah supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencarian alamat. Nih. Konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting. Di situ satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, benar juga. Misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Komputer ini atau host ini yang kita maksud ini rumah inilah. Ya. Di sisi lain juga untuk mengoptimalisasi dan efisienisasi kerja jaringan, karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar. Ya, seperti ini. Kalau ini networknya ini aja kan, nih kepalanya ini host kepalanya ini, host networknya ini networknya cuma terdiri dari sini. Jika satu kepala ini mengurus atau memegang tugas untuk network sebanyak ini, jika tidak ada network ini, jalan-jalan pembagian gang ini, itu dikhawatirkan akan terjadi kesalahan gitu. Makanya dilakukan subnetting untuk mengecilkan kemungkinan dampak terjadinya kesalahan. Lalu nah, di sini baru kita masuk sebagai host, sebagai network. Kita tidak terpusat ke perumahan lagi. Ini saya contohkan seperti ini. Jalan ini yang saya katakan network tadi, ini networknya nih, jalannya atau jaringannya nih. Rumah-rumah ini termasuk host atau bisa dikatakan sebagai pusatnya daripada pusat. Inilah dia nih, yang Pak RT tadi, inilah kepalanya untuk mengambil alih jaringan semua ini semua satu jalur dengan yang Pak RT tadi, ini yang saya katakan. Kalau misalnya jaringan cuma ini tidak dikhawatirkan akan terjadi kesalahan. Dilakukan subnetting, perlu kalian ketahui kembali, saya akan mengulangi kembali kenapa kita lakukan subnetting, untuk menjaga-jaga jika alamat host ini bertambah lebih banyak. Jika bertambah lebih banyak, tentu saja kepala host ini tidak akan mudah untuk menanganinya. Maka itulah kita jadikan subnetting atau pembagian network untuk menjadikan jaringan yang lebih efisien begitu. Nih, kalau ini kan sebenarnya sudah ada networknya kan, nomornya kan, tapi tidak ada alamat. Tidak ada alamat itu sama saja sebenarnya. Belum diketahui sebenarnya alamatnya. Jadi kita harus melakukan subnetting, pembagian network, dan pembagian alamat masing-masing host gitu. Kemudian pada slide 14 ini masih mengikuti analogi jalan di atas. Kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar.
di bawah gang ini ya, di bawah gang ini. Kemudian saya masuk ke DNS ya, masuk ke DNS. Ini pengertian DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang memudahkan kamu dalam mengakses sebuah website tanpa harus repot mengetik alamat secara rinci. Alamat yang telah dikemas secara praktis oleh DNS akan disimpan pada tempat khusus bernama DNS server. Singkatnya, fungsi DNS server adalah sebagai database yang berukuran sangat besar dan dapat menyimpan berbagai macam keterangan terkait alamat yang kamu akses dalam sebuah hostname. Kalian tahu hostname? Hostname itu sebenarnya misalnya suatu alamat link itu ada HTTPS. Bukan, sorry. Kalau HTTPS itu nanti saya akan jelaskan di bawahnya itu. Pertama saya akan jelaskan misalnya saja seperti www.facebook.com dan www.twitter.com gitu. Bagian-bagiannya itu ada jika diibaratkan sebagai sebuah hierarki. DNS adalah sistem dengan beragam lapisan yang saling terkait satu sama lain, sama sebenarnya seperti subnetting itu saling terkait. Yang pertama, bagian dari DNS itu ada level root domain. Kemudian yang kedua itu ada level top domain. Kemudian yang ketiga ada level second domain. Adalah nama dari sebuah situs, misalnya saja www.jago.com. Nah, nama jagoan hosting merupakan level second domain yang diperlukan sebagai identitas situs ketika diakses. Maksudnya itu pada bagian ini level second domain ini itu merupakan jati diri suatu situs gitu. Kemudian pada slide ke-17 ada level track domain. Yang ini baru yang HTTPS nih. Pada posisi paling rendah dalam hierarki DNS, level tier domain lebih dikenal dengan sebutan subdomain yang lokasinya berada pada bagian kiri level second domain. Sebagai contohnya adalah https murahmeriah.jago.hosting.com. Jika dibedah, bagian murah meriah adalah subdomain. Nah, ini setelah HTTPS itu adalah subdomain. Yang ini tadi apa level ya? Level second domain. Kemudian ada host name, mempunyai posisi paling awal ini. HTTPS ini merupakan hostname, itulah yang dinamakan dengan hostname. Kemudian fungsi dari DNS adalah mencocokkan nama atau situs web ke dalam angka-angka yang disebut dengan alamat, sehingga komputer mengerti situs apa yang diminta oleh manusia dan bisa menampilkannya. Dengan adanya DNS, manusia tidak akan perlu mengingat banyak alamat dari bagian domain. Benar. Kemudian yang slide ke-19 itu ada cara kerja. Cara kerjanya itu terdapat 5 tahapan cara kerja DNS. Dimulai dari DNS query, yakini sistem akan memproses menuju DNS server ketika kamu mengetik URL sebuah situs yang akan didistribusikan melalui sistem chain jika dirasa informasi tersebut tidak tersedia pada situs. Selanjutnya berpindah menuju DNS Rector. Nah, setelah itu DNS Rector lanjut ke bagian
root name server untuk menganalisis informasi lebih dalam ketika pada tahap sebelumnya masih bisa menemukan informasi yang memang dibutuhkan. Nah, berikut. Saat nama domain dan IP address berhasil ditemukan, maka cara kerja DNS selanjutnya pindah ke tahap TLD, name server, untuk melakukan pengecekan dan membaca semua informasi lebih detail. Tentunya memanfaatkan server spesifik hingga akhirnya didistribusikan menuju bagian tahap akhir, yakni authoritative name server, dan menampilkan informasi yang dibutuhkan manusia atau yang dibutuhkan kamu. Nah, kesimpulannya itu adalah informasi seputar DNS dan subnetting itu sebenarnya sama. Kalau subnetting menurut saya itu adalah suatu sistem untuk mempermudah manusia untuk lebih mempermudah kemana nih kita akan mencari, supaya kita tidak tersesat dalam mencari alamat. DNS berguna untuk lebih mendetailkan pencarian sebuah situs, itu sebenarnya maksudnya. Dan kesimpulannya itu adalah informasi seperti DNS atau domain name system yang perlu kamu ketahui. DNS adalah sistem yang membuat pengguna internet lebih mudah melakukan browsing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lebih mudah kita browsing ke berbagai website. Cukup menuliskan nama domain, DNS akan langsung mengonversikannya menjadi alamat website tujuanmu. Begitu. Kalau misalnya DNS itu tidak ada, seperti yang ini tadi, nih, HTTPS itu level, hostname, Mria itu lebih diperkenankan, itu akan lebih sulit menjumpai alamat-alamat tersebut. Kemudian tidak terasa sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih sudah berkenan melihat video saya. Saya mengakui memang masih banyak kekurangan, terutama untuk pengalaman. Terima kasih kepada Bapak, dan saya minta maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya, Suci Syafri Alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.